bertepuk tangan bersama-sama. Yes. Rencanamu besar bagiku, karuniamu megah bagiku. Kau kerjakan perkara indah, kau jadikan semuanya indah. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagi Yesusku. Aku anakmu dan aku milikmu, berkati sesuai rencanamu. Semuanya. Rencanamu besar bagiku, karuniamu megah bagiku. Kau kerjakan perkara indah, kau jadikan semuanya indah. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagi Yesusku. Kami anakmu Tuhan. Aku anakmu dan aku milikmu, berkati sesuai rencanamu. Semuanya katakan. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagi Yesusku. Aku anakmu dan aku milikmu, berkati sesuai rencanamu. Yes, terima kasih ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Mari semuanya katakan. Amin. Yes. Halo semua, welcome to Teens Online Service. Gimana kabarnya kalian semua? Aku harap kalian semua baik-baik saja ya. Jangan canggung dengan cara kita bernyanyi, tepuk tangan, lompat-lompat, maupun mendengarkan bahasa yang belum kalian dengar. Karena apa? Itu semua adalah ekspresi cinta kita punya Tuhan yang dahsyat. Berikut ada pengumuman yang perlu aku sampaikan dan kalian semua perhatikan. Yang pertama, YouTube kita bisa diakses setiap hari Minggu jam 7 pagi. YouTube kita bisa mulai diakses pukul 7 pagi ya setiap hari Minggu. Jangan lupa share, komen, like, dan subscribe ya. Yang selanjutnya, buat kalian yang udah rindu buat persembahan, kalian bisa persembahan lewat transfer rekening di bawah ini. Kalian bisa berkonsel via online maupun offline sesuai di hari-hari yang sudah ditentukan. Itu saja pengumuman yang aku bawakan. Kita lanjut ke acara selanjutnya ya. See you! Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Teen Online Service. Senang juga buat bisa ketemu lagi sama teman-teman, jumpa dengan teman-teman. Saya harap juga kabar teman-teman baik-baik saja. Nah, untuk pada serial terakhir ini, dari sesi Money Talk, kita akan membahas tentang janji Tuhan. Nah, janji Tuhan terhadap siapa? Janji Tuhan terhadap yang memberi. Nah, untuk masuk ke serial ini, sebelumnya kita akan membahas, mereview lah sedikit tentang apa yang sudah dibahas dari week pertama, week kedua, dan week ketiga. Pada week pertama, kita sudah membahas tentang apa itu memberi persembahan. Giving is an act of worship God.
bahwa sesungguhnya worship atau menyembah itu nggak hanya dapat dilakukan melalui bernyanyi, melompat-lompat, mengangkat tangan, bertepuk tangan, ataupun menari. Tidak, tapi juga dapat dilakukan melalui memberi. Selain itu, memberi itu juga membantu kita untuk mengubah selfishness kita menjadi selflessness. Melalui memberi, membantu kita juga untuk melepaskan keegoisan kita. Itu yang sudah dapat kita bahas dari week pertama. Nah, untuk yang week kedua, itu kita membahas tentang mengapa harus memberi persembahan. Nah, melalui persembahan itu merupakan salah satu cara mengekspresikan cintanya kita kepada Tuhan. Dengan memberi, itu artinya kita juga nggak lupa untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan kita. Dan melalui memberi, kita juga sadar dan mengakui Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang pasti, melalui memberi juga, kita tuh belajar untuk memprioritaskan Tuhan kita. Nah, lalu pada week yang ketiga, itu kita juga membahas tentang motivasi memberi. Nah, jadi memberi itu bukan berarti dengan memberi, kita berharap kita juga akan diberkati atau kita akan mendapatkan kembali dari Tuhan. Bukan seperti itu. Namun, memberi itu merupakan bukti dari kita mengasihi. Semua yang kita miliki, itu kan asalnya adalah dari Tuhan kita. Maka dari itu, ketika kita memberi, itu juga sesungguhnya kita tuh mengembalikan apa yang memang sudah menjadi porsinya Tuhan kita. Nah, pada week keempat ini, sekaligus menjadi sesi yang terakhir dari serial Money Talk, kita akan membahas tentang janji Tuhan. Untuk mengawali topik pada kali ini, kita akan membahas beberapa macam persembahan yang kita kenal. Jadi, ada apa aja? Yang pertama, ada persembahan khusus atau persembahan sukarela. Persembahan khusus atau seringkali kita sebut dengan persembahan sukarela ini, itu merupakan persembahan rutin yang kita berikan atau kita jalankan setiap minggunya. Ya, atau mungkin sering kita sebut dengan istilah kolekte. Nah, persembahan khusus ini atau persembahan sukarela ini kita berikan dari apa? Dari kita menyisihkan uang yang kita miliki setiap minggunya. Pada Matius 25 ayat 1-2, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus. Dari setiap orang yang terdorong hatinya, haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Jadi, pada Matius 25 ini pun, ayat 1 dan 2, itu Tuhan itu udah berfirman kepada Musa bahwa persembahan khusus itu harus dijalankan. Supaya apa? Ya, supaya itu diberikan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah persembahan khusus atau sukarela, ada yang namanya persembahan korban. Dalam Imamat pasal 1-5, itu dijelaskan tentang apa saja persembahan korban itu. Jadi diantaranya itu ada korban bakaran, ada korban sajian, korban keselamatan, korban penebusan dosa, korban penghapusan dosa, dan lain sebagainya. Nah, itu dalam perjanjian lama. Namun, dalam perjanjian baru, persembahan korban itu sudah dihapuskan. Karena kenapa? Karena persembahan korban itu sudah ditebus oleh Yesus Kristus kita yang mati di kayu salib, bangkit dari antara orang mati, dan naik pula ke surga. Seperti itu. Jadi, pada perjanjian baru dan saat ini, umumnya kita sudah tidak mengenal lagi persembahan korban. Nah, setelah persembahan khusus, persembahan korban, sekarang masuk persembahan persepuluhan. Persembahan persepuluhan atau persembahan perpuluhan, itu artinya kita menyisihkan 10% dari apa yang kita dapatkan di bulan tersebut. Nah, untuk ini, Tuhan itu berfirman kepada Musa di dalam Imamat 27 ayat 30. Demikian juga segala persembahan perpuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah, maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Dikatakan di dalam Imamat 27 ayat 30 seperti itu. Jadi, memberikan persembahan persepuluhan dari tanah, baik itu dari hasil benih di tanah, karena pada saat itu di zaman perjanjian lama, itu kebanyakan para pekerjaan daripada masyarakat itu adalah menjadi petani atau berladang. Makanya jadi 10% dari hasil tanahnya itu dipersembahkan atau menjadi persepuluhan seperti itu. Nah, kalau untuk saat ini, mungkin kalau teman-teman kita yang sudah bekerja, persepuluhan itu bisa kita berikan dari 10% hasil yang kita dapatkan. Nah, namun kalau buat kayak teman-teman yang masih sekolah, itu bisa kita berikan 10% dari uang jajannya kita selama 1 minggu tersebut. Misalnya, dalam 1 minggu, kita diberikan uang jajan sebesar 200.000.
Nah, kita sisihkan 10%-nya itu untuk kita berikan dalam ke persembahan persepuluhan. Seperti itu. Yang terakhir adalah persembahan buah sulung. Dalam Perjanjian Lama, persembahan buah sulung itu diartikan sebagai hasil panen yang pertama dari ladangnya mereka. Jadi, beginilah Tuhan berfirman kepada Musa di dalam Imamat 23 ayat yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama. Imamat 23 ayat 10. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Dan dikatakan di sana, Tuhan Yesus berfirman kepada Musa untuk menyampaikan kepada umat Israel, apabila mereka itu sampai di negeri yang sudah Tuhan janjikan diberikan kepada mereka, haruslah ketika mereka menuai hasilnya, itu mereka memberikan hasil panen pertamanya kepada Tuhan Yesus. Menjadi persembahan pertama mereka, yang dinamakan persembahan buah sulung. Nah, kalau mungkin saat ini, persembahan buah sulung itu dapat kita artikan dengan memberikan seutuhnya gaji pertama kita dari sebuah pekerjaan yang baru saja dimulai. Seperti itu. Nah, tapi nggak apa, itu ada beberapa persembahan yang sudah kita bahas. Persembahan sukarela atau persembahan khusus, persembahan persepuluhan, persembahan korban, dan sekarang persembahan buah sulung. Nah, kita nggak akan terlalu membahas terlalu rinci tentang persembahan, namun yang saat ini kita akan lebih rincikan adalah tentang janji Tuhan kepada yang memberi. Nah, kalau saat kita bertanya-tanya, janji Tuhan kepada yang memberi, apa sih janji Tuhan kepada kita yang memberi? Nah, janji Tuhan kepada yang memberi yaitu memenuhi kebutuhan dan finansial. Dikatakan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dikatakan di sana bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Luar biasa bukan Allah kita ini? Karena Dia akan memenuhi segala keperluan kita, segala kebutuhan kita, itu menurut kekayaannya. Yang kita tahu bahwa, ya, kekayaan itu tak ternilai. Nah, maka dari itu ya, kita harus yakin bahwa ya, kita tuh hidup akan dipenuhi oleh Yesus Kristus. Di dalam Matius 6, juga dikatakan mengenai kekhawatiran. Seringkali itu kita khawatir akan apa yang terjadi pada hari esok. Akan apa yang datang dalam musim kita di musim berikutnya. Bukankah Yesus itu pernah berkata di dalam Matius 6 ayatnya yang ke-26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal di lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Wah, luar biasa bukan? Burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak menyimpan makanannya pun itu diberkati oleh Tuhan kita. Nah, apalah kita, manusia, yang begitu Tuhan cintai terhadap kita, masa Tuhan itu tidak memberkati kita, Tuhan tidak menjagai kita, Tuhan tidak menyediakan apa yang kita perlukan. Tuhan juga sudah menjanjikan akan menambahkan segala sesuatu pada kita dengan cara apa? Dengan cara mencari lebih dulu kerajaan Allah dan juga kebenarannya. Dan semua itu akan ditambahkan kepada kita. Nah, seperti yang dikatakan di dalam Matius 6 ayat 33. Dan pada Matius 7 ayat 7 juga dikatakan bahwa mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Luar biasa bukan? Tuhan Yesus itu menjanjikan kepada kita bahwa, ya, mintalah, maka kamu akan diberikan. Ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan bagimu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Tuhan Yesus sudah menjanjikan hal itu seperti itu kepada kita, yang menunjukkan juga bahwa ya begitu besarnya cinta Yesus kepada kita manusia. Nah, beberapa ayat yang sudah disebutkan tadi, itu adalah sebagian bukti dari janji Tuhan, bahwa Ia akan senantiasa menjaga dan memberkati kehidupan kita. Nah, untuk itu, perlu kita sadari bahwa
Tuhan adalah Tuhan yang menepati janjinya. Bagaimana dengan Tuhan kalau Dia berjanji? Nah, Alkitab menyatakan bahwa Tuhan itu tidak lalai menepati janjinya. Hal ini pun dikatakan di dalam 2 Petrus 3 ayat 9a. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Dan dikatakan juga di dalam Mazmur 12 ayat 7 sampai 8a bahwa janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Luar biasa bukan? Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang sudah teruji. Janji Tuhan bukanlah seperti janji kita manusia. Janji manusia lebih mudah untuk diucapkan. Dan terkadang, ataupun sering kali, bahkan kita melupai janji kita. Kita melupakan janjinya kita. Nah, tetapi janji Tuhan itu adalah janji yang murni. Tuhan tidak akan melupakan janjinya. Dan Tuhan pasti akan menepatinya. Karena itu, jangan pernah kita ragu akan janji Tuhan. Ketika berada dalam pergumulan yang berat, jangan sampai juga kita tuh putus harapan kita. Pandanglah Tuhan kita Yesus itu sebagai Tuhan yang menepati janjinya. Tuhan yang memegang erat janji firman-Nya. Janganlah kita fokus melihat kepada persoalan yang kita alami saat ini. Jangan berfokus terhadap persoalannya yang besar, bukan. Tetapi justru kita harus melihat dengan mata iman kita betapa besar kuasa dan kemampuan Tuhan kita, karena kuasanya itu sungguh gak terbatas untuk menolong umat-umatnya. Nah, di sini aku ada sebuah cerita tentang seorang anak yang bernama John. John ini anak yang sangat suka bermain sepak bola. Karena terlalu menyukai sepak bola, John ini bisa bermain 3-4 kali dalam satu minggunya. Ia pun bahkan memiliki keinginan dan tujuan untuk bisa masuk ke sebuah akademi sepak bola yang ternama di kotanya, yaitu Real Madrid Castilla. Nah, pada suatu sore hari, ia ini bermain sepak bola seperti rutinitas biasanya dia, bermain bersama teman-temannya di lapangan, diantar oleh ayahnya, pulang pun dijemput bersama ayahnya. Selesai bermain sepak bola, ia pun berjalan pulang bersama sang ayah. Seperti biasa juga, sambil John ini menenteng kedua sepatunya, sepasang sepatu sepak bola kesayangan miliknya. Itu dia bawa, dia tenteng jalan pulang. Lalu dalam perjalanan, mereka tuh mampir ke sebuah kedai untuk membeli makanan malam mereka. Nah, waktu mereka beli makan, mereka pesan makan, sang ayah tuh sadar. Jadi selama mereka berjalan dari lapangan ke kedai, ternyata ada seorang anak yang mengikuti mereka. Sang ayah melihat anak tersebut. Anak tersebut terlihat sedang memperhatikan, sedang melihat. Tatapan matanya tidak berhenti menatap sepatu yang dipegang oleh John. Sang ayah pun berpikir, wah, berarti anak ini terlihat sangat menyukai sepak bola. Namun kalau terlihat dari dandanannya, pakaiannya, terlihat bahwa anak ini bukan anak yang mampu untuk membeli sepatu sepak bola. Maka dari itu, sang ayah itu bertanya kepada John, "John, anakku, lihatlah, di sana ada seorang anak yang kurang beruntung mengikuti kita sambil tak melepas tatapan matanya pada sepatu sepak bola milikmu. Maukah kamu memberikan sepatu milikmu kepadanya?" Wah, John sangat terkejut mendengar perkataan ayahnya. John kaget. Kenapa kaget? Jelas, John sangat menyukai sepak bola. Dan sepatu tersebut adalah satu-satunya sepatu milik John. Satu-satunya sepatu yang ia miliki dan ia pakai secara rutin untuk bermain sepak bola. Kondisi sepatunya pun juga masih bagus. Kenapa? Karena John sangat menyukainya dan John pun merawat sepatu tersebut. Belum rusak sama sekali. Lalu John terlihat ragu dan berkata seperti ini. Ini adalah satu-satunya sepatu sepak bola yang John miliki. Dan John tidak dapat bermain sepak bola kalau memberikannya kepada anak tersebut. Bayangkan saja kalau kita berada di posisi John.
ayah kita meminta kita untuk memberikan satu-satunya barang kesukaan kita kepada orang yang bahkan ya kita tuh nggak kenal siapa orang itu. Kan kayak terasa sangat nggak mungkin ya. Jangankan untuk ngasih, jangankan untuk memberi. Mungkin untuk minjemin pun, untuk meminjamkan barang kita kepadanya, mungkin kita tidak akan lakukan. Nanti kalau dibawa lari sama orang tersebut, kayak gimana? Kan hilang barangku, aku nggak punya lagi. Nah, namun ada satu hal yang mengejutkan John. Karena ketika John menjawab seperti itu, lalu sang ayah berkata demikian. John anakku, ayah tahu kalau John sangat menyukai sepak bola. Namun, percayalah pada ayah. Kalau John memberikan sepatu milikmu pada anak itu, John telah berdampak bagi dia dengan memberikan kesempatan anak tersebut untuk bermain sepak bola juga. John pun tersentuh. John pun luluh hatinya. Walaupun dengan berat hati awalnya, John pun memberikan sepatu bola tersebut kepada anak tersebut. Ya, anak itu terlihat sangat senang. Terlihat kegirangan. Ia langsung membawanya lari menuju lapangan dan langsung ia gunakan. Di satu sisi, John terlihat sedih dan John terlihat murung karena sepatu miliknya, kesayangannya itu sudah diberikan kepada orang lain. Nah, namun ternyata sang ayah ini sudah punya rencana bagi John. Sesampainya mereka di rumah, mereka mau makan. Setelah selesai makan, ternyata ayahnya ini sudah punya hadiah untuk John. Jadi sang ayah memberikan sebuah surat, amplop, yang berisi formulir pendaftaran untuk memasuki Akademi Real Madrid Castilla, akademi sepak bola idaman daripada si John. Dan tidak berhenti sampai di sana, ternyata ada sebuah kotak sepatu yang berisi sepatu impian milik sang anak. Nah, hal ini sama seperti kita sebagai anak daripada Bapa kita di sorga. Seringkali kita nggak suka dengan apa yang Bapa ingin kita lakukan dalam kehidupannya kita. Seringkali kayak apa yang Bapa inginkan itu bertentangan dengan hati, dengan pikiran kita sebagai manusia. Namun kita nggak tahu bahwa sesungguhnya Bapa kita tuh punya rencana. Sebuah rencana yang bahkan jauh lebih baik daripada rencananya kita. Seperti itu. Memberi itu merupakan salah satu perintah Allah bagi anaknya. Seperti dalam ilustrasi ini, kita sebagai anak perlu mengikuti perintah Bapa. Mengapa? Karena Allah Bapa selalu punya rencana bagi anak-anaknya. Suatu rencana yang lebih besar daripada rencana kita sebagai anak yang kita miliki. Yang pasti iya, benar. Memang tidak pernah mudah untuk berserah. Namun, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan selagi kita menunggu Bapa menepati janjinya. So, apa yang harus kita lakukan dalam menunggu? Yang pertama, percaya. Gak mudah untuk percaya, namun hal ini itu sangat perlu untuk kita lakukan. Dengan percaya, itu artinya kita harus percaya penuh kepada Bapa. Artinya, kita sadar dan berserah bahwa hidup kita itu adalah miliknya. Sehingga kehendaknya Allah yang terjadi, bukan kehendakku. Kita juga harus percaya penuh kepada Bapa. Karena terkadang tuh kita nggak sadar bahwa ya setelah kita berdoa kepada Tuhan, kepada Bapa, kita tuh selalu berharap bahwa Bapa itu menjawab doa kita langsung at that moment. Atau mungkin dalam jangka waktu dekat, sehari, 2 hari, seminggu. Tapi kan ya itu adalah harapannya kita, itu adalah kemauannya kita. Itu adalah keinginannya kita supaya Tuhan menjawab doa kita malam itu. Padahal sesungguhnya waktunya Tuhan itu adalah ya belum tentu sama dengan waktunya kita. Bisa jadi benar waktunya Tuhan ternyata bertepatan dengan kita. Karena saat kita berdoa, kita meminta, tiba-tiba besok terjawab. Namun kan tidak selalu seperti itu. Karena perlu kita sadari dan perlu kita ketahui bahwa ya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Terbaik bagi siapa? Terbaik bagi kita, anaknya. Seperti itu. Terus apa yang harus kita lakukan dalam menunggu? Setelah yang pertama kita harus percaya, yang kedua
kita harus berusaha. Seringkali kita tuh lupa untuk berusaha. Setelah kita sudah berdoa, kita pun berserah, kita percaya bahwa Bapa itu akan menjawab doa kita. Seringkali itu kita lupa untuk berusaha. Kenapa? Ya udah. Ya, saya sudah berdoa, saya sudah berserah. Ya, aku tahu ya Tuhan akan melakukan bagiannya. Jadi ya udah, aku nggak perlu berusaha. Padahal hal itu salah. Justru bukan seperti itu. Justru yang kita lakukan adalah setelah kita berdoa, kita berserah, kita juga nggak boleh lupa untuk berusaha. Untuk berusaha melakukan yang terbaik. Pray, do your best, and God do the rest. So, jangan lupa untuk terus berusaha. Sampai kepada akhir dari sesi Money Talk yang terakhir ini, tentang janji Tuhan bagi yang memberi. Tuhan itu berjanji bahwa akan menjaga dan memelihara anak-anaknya, sehingga kita, anak-anaknya ini tidak akan hidup dalam kelaparan dan kesusahan. Dalam menjalani keseharian, kita tuh perlu menyadari bahwa kita harus percaya dan harus berusaha. Pray, do your best, and God do the rest. Ya, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menuntun hamba-Mu ini ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, sekiranya untuk apa yang sudah kami dengar pada hari ini ya Tuhan, dapat menjadi dampak bagi kehidupan kami. Dapat kami lakukan dan kami terapkan dalam kehidupan kami. Karena kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang menepati janjinya. Bahwa Engkau adalah Allah yang selalu memegang janjinya. Kami percaya ya Tuhan bahwa rencana-Mu adalah rencana yang lebih baik daripada rencanaku. Ajarkan aku ya Tuhan untuk berusaha dan berserah kepadamu. Ajarkan aku untuk percaya sepenuhnya kepada Engkau karena Engkau adalah Allah yang menepati janjinya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih karena hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami akan melanjutkan aktivitas kami lagi. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke guys, terima kasih, sampai berjumpa next week. Bye-bye.